Sebenarnya, Ahok telah berulang kali meminta maaf kepada umat Islam atas ucapannya dalam sebuah acara di Kepulauan Seribu akhir September lalu. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Sehari sebelum demo 4 November pun, Ahok mengulangi permohonan maafnya saat diwawancara dalam program DBS To The Point. Kalau kondisi ini menyebabkan kita begitu gaduh, saya sudah sampaikan mohon maaf. Saya sudah sampaikan berkali-kali dengan tulus hati yang paling dalam, saya mohon maaf. Nggak ada niat saya untuk menghina agama. Apa yang saya tahu kan, semua agama ini punya kitab sucinya. Islam bisa begitu besar, Anda tentu dia punya keyakinan, dia percaya itu loh. Bagaimana mungkin saya menghina isi Al-Quran? Namun permintaan maaf dari Ahok itu tetap tidak mampu meredam kemarahan sebagian umat Islam. Demo 4 November 2016 yang mendesak penuntasan dugaan penodaan agama oleh Ahok bergema sangat keras. Kita akan memperlihatkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa Polri yang selama ini kan dianggap tidak independen, ya, mudah diintervensi, tidak transparan kan gitu kan. Nah ini yang nanti akan kita sampaikan, Pak Kapolri sudah menjanjikan, memerintahkan kepada penyidik untuk bisa kita buka nanti. Munarman, koordinator demo 4 November lalu, meragukan keseriusan Polri menuntas kasus dugaan penodaan agama oleh Ahok. Nggak ada itu mekanisme internal, bos. Itu perkap. Lo dunia lain tuh. Hukum dari dunia lain tuh, hukum anta beranta. Kok ini tiba-tiba disuruh diliput TV? Kalau kita bikin persentase, gelar perkara itu nanti 80% adalah pendapat-pendapat ahli dan keterangan dari saksi-saksi fakta yang meringankan Ahok. Hanya 20% yang menyatakan Ahok itu bersalah. Ya, terus sekarang kami harus bekerja seperti apa lagi gitu ya. Ya kami menyadari itu justru inilah melepas tudingan. Gimana mau disetting yang hadir bukan polisi, bukan hanya polisi kan. Banyak ada ahli, ada pakar, ya kan. Mau disetting gimana? Kebohongan bagaimanapun suatu saat akan terbuka. Kami buka secara transparan, gelar perkara bisa dihadirkan, satu kata, yaitu tolong disikapi secara jernih. Nah, berarti kan kita harus, apapun nanti hasilnya, ya, kejernihan itu harus kita miliki. Sebentar, tolong. Bapak-bapak sebentar. Sekarang, kasus dugaan penistaan agama ini sudah seperti bola salju. Tidak hanya merepotkan Ahok yang kembali berlaga di Pilkada Jakarta, tapi juga Presiden Joko Widodo. Bahkan untuk memastikan keadaan Jakarta baik-baik saja, Presiden menunda kunjungan kenegaraan ke Australia. Presiden menjamin tidak akan mengintervensi kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Proses hukum terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan, dan juga saya tekankan bahwa saya, sekali lagi ini juga perlu rakyat tahu, tidak akan melindungi Saudara Basuki Cahayapurnama karena sudah masuk pada proses hukum. Ada masalah yang sedang kita hadapi, itu adanya isu-isu yang menyangkut peristiwa Gubernur DKI yang pernyataan Gubernur di Pulau Seribu yang kemudian berkembang menjadi tidak menentu, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik, tidak hubungan dengan pilkada, tapi kemudian dikait-kaitkan dengan berbagai masalah, kemudian menjadi tidak proporsional lagi, kan bahkan sudah di luar konteks, sehingga masalah ini menjadi begitu mengganggu dan hiruk pikuk. Karena itu semua kita sepakat bahwa supaya ini diproses secara terhormat, secara proporsional melalui proses hukum.
kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama sehingga terbangun suasana yang kondusif. Terakhir, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu, senantiasa membangun ukhuwah dan memperkokoh ikatan kebangsaan kita. Sebenarnya, Ahok telah berulang kali meminta maaf kepada umat Islam atas ucapannya dalam sebuah acara di Kepulauan Seribu akhir September lalu. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Sehari sebelum demo 4 November pun, Ahok mengulangi permohonan maafnya saat diwawancara dalam program DBS to the Point. Kalau kondisi ini menyebabkan kita begitu gaduh, saya sudah sampaikan mohon maaf. Saya sudah sampaikan berkali-kali dengan tulus hati yang paling dalam, saya mohon maaf. Nggak ada niat saya untuk menghina agama. Apa yang saya tahu kan, semua agama ini punya kitab sucinya. Islam bisa begitu besar, Anda tentu dia punya keyakinan, dia percaya itu loh. Bagaimana mungkin saya menghina isi Al-Quran? Namun permintaan maaf dari Ahok itu tetap tidak mampu meredam kemarahan sebagian umat Islam. Demo 4 November 2016 yang mendesak penuntasan dugaan penodaan agama oleh Ahok bergema sangat keras. Pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait dugaan penistaan agama yang ia lakukan kepada aparat penegak hukum. Bahkan Ahok pun mengaku siap jika statusnya dinaikkan sebagai tersangka. Ahok dengan tegas menyatakan dirinya tidak akan mundur dari pencalonan Pilkada DKI Jakarta. Ahok meyakini bahwa dirinya tidak bersalah dan lebih memilih untuk menjalani seluruh proses hukum meski harus ditetapkan sebagai tersangka. Besok gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan kembali digelar. Meski demikian, Ahok belum memastikan apakah dirinya akan hadir atau diwakilkan. Tergantung tim pengacara. Kalau seharian mending kita makan-makan. Ada janji makan sama artis. Tapi kan ada rencana untuk itu Pak, tertutup Pak. Saya nggak tahu. Saya percaya kepolisian itu pasti profesional. Jadi apapun putusan yang dilakukan polisi, saya pasti ikut. Termasuk kalau jadikan tersangka pun, saya percaya polisi memutuskan yang terbaik. Ini pasti secara profesional. Jadi saya akan terima dan kita tentu harapkan segera dilimpahkan ke pengadilan. Supaya waktu di pengadilan itu semua bisa live, bisa melihat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Special Report edisi mengawal gelar perkara Ahok pada malam ini. Saksikan terus Special Report hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saya David Silawi undur diri. Selamat malam. Pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait dugaan penistaan agama yang ia lakukan kepada aparat penegak hukum. Bahkan Ahok pun mengaku siap jika statusnya dinaikkan sebagai tersangka. Ahok dengan tegas menyatakan dirinya tidak akan mundur dari pencalonan Pilkada DKI Jakarta. Ahok meyakini bahwa dirinya tidak bersalah dan lebih memilih untuk menjalani seluruh proses hukum meski harus ditetapkan sebagai tersangka. Besok gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan kembali digelar. Meski demikian, Ahok belum memastikan apakah dirinya akan hadir atau diwakilkan. Tergantung tim pengacara. Kalau seharian mending kita makan-makan. Ada janji makan sama artis. Tapi kan ada rencana untuk itu Pak, tertutup Pak. Saya nggak tahu. Saya percaya kepolisian itu pasti profesional. Jadi apapun putusan yang dilakukan polisi, saya pasti ikut. Termasuk kalau jadikan tersangka pun, saya percaya polisi memutuskan yang terbaik. Ini pasti secara profesional. Jadi saya akan terima dan kita tentu harapkan segera dilimpahkan ke pengadilan supaya waktu di pengadilan itu
Semua bisa live, bisa melihat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Special Report edisi mengawal gelar perkara Ahok pada malam ini. Saksikan terus Special Report hanya di iNews TV, inspiring and informative. Saya David Silawi undur diri. Selamat malam.